Aku kan salah satu vokalis band. Seiring berjalannya waktu dipecat. Karena nyanyinya tidak bagus. Oke. Kasihan. Dia dipecat. Nah, efek Dipecat apa mengundurkan diri? dipecat sih, ditinggalkan. Oh, ditinggalkan. Lebih enak dipecat sih. Lebih enak dipecat, jelas ya. Ya, ini ditinggalkan. Diam-diam ditinggalkan. Diam-diam. Diselingkuhin lah. Oh gitu ya. Ya, cuma setelah aku renungkan, aku resapi, aku lihat, aku rasakan, Iya. ditinggalkan itu karena nyanyinya jelek. Karena nyanyinya jelek. Ya, nggak Terus? ngeblend. Oke. Nah, kebetulan aku suka Iwan Fals kan. Hmm. Jadi aku belajar nyanyi, dengerin dia nyanyi. Salah satu motivasi saat itu latihan nyanyi. Bukan salah satu sih, satu-satunya. Satu-satunya. Oh, Ya, kenapa lu memilih Iwan Fals untuk jadi acuan lu dalam latihan nyanyi? kalau lo mau menyampaikan sesuatu, kalau ucapanmu tidak jelas, dimengerti nggak? Enggak. Oh, itu ya. Salah satunya kenapa akhirnya Iwan Fals? Ya kenapa gue pilih Iwan Fals? Bukan soal falset, bukan soal diafragma, bukan soal suara perut, Teknis suara juga dada, ya. bukan. Tapi dasar utama yang membuatku senang Iwan Fals nyanyi itu, setiap yang dia ceritakan dalam lagunya kita tuh paham, mengerti, tahu. Ada nggak lagu Iwan Fals yang kalian tidak paham? Maksud lagu itu apa? Nggak ada kan? Kata demi kata itu terdengar dengan Oh iya, jelas. kalau misalkan dia ngucapin prajurit, nah kan, nggak ada Iwan tuh prajurit, nggak ada gitu. Tegas, nah gitu. Sayang, nah gitu. Cinta, menangis, marah, nah itu Iwan. Kalau di dangdutnya Roma itu. Kalau di baladanya Iwan. Oke. Ini Iwan kan, Iwan Fals kan kalau Oh, berarti gini, bukan hanya pengucapan kata-katanya yang jelas, Iya. tapi maksud dari setiap kata itu jelas. terlihat dari ucapan, dari gerak-gerik, dari raut muka. Kalau cinta sudah dibuang, ya kan? Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Tambah nggak adil? Ya kan? Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Ya kan jelas. Jadi motivasi pertama satu-satunya yang membuatku akhirnya semangat berlatih nyanyi ya Iwan. Dasarnya adalah itu tadi, ketika engkau mau menyampaikan sesuatu, kalau ucapanmu tidak jelas, apa orang akan mengerti? Satu, yang kedua akan nyangkut tidak ke hati orang, ke hatimu kalau Betul, engkau tidak betul. ngerti. Nah, Iwan Fals ngerti. Nah, aku tidak bisa suara tinggi, suara rendah sampai detik ini gua nggak ngerti. Sampai detik ini juga gua nggak ngerti nada mana tuh, nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu chord. Nggak tahu chord gue gitu. Tapi yang aku pelajari adalah setiap kata-kataku jelas gitu aja, sehingga orang ngerti aku lagi ngomong apa gitu. Dan ngerti lagu yang dinyanyikan itu tentang apa, Tentang maksudnya apa. Iya. Nah, bercerita itu tentang Iwan apa. Fals, itu Iwan Fals. Satu-satunya, kalau walaupun lagu yang baru dia ciptain dan baru kita dengar, langsung ngerti ini menceritakan apa. Itu Iwan, itu kelebihannya. Menurut lo, Iwan Fals vokalis atau penyanyi? Vokalis. Apa itu bedanya vokalis atau penyanyi? Ya kalau vokalis kan menyampaikan, berbicara yang diiringi musik. Kalau penyanyi ya pakai notasi, notasinya gitu. Kadang-kadang tidak peduli isinya. Yang penting notasinya kan tinggi rendah. Tapi kalau vokalis itu jelas, gitu.
menyampaikan sesuatu, dasarnya yang dia lihat, dengar, rasakan, dan alami, diiringi musik. Makanya menurutku cara rekamannya sekali paten gitu. Kalau penyanyi itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Singing. Singer. Ya, singer. Mau nada dia rendah, mau nada dia tinggi, mau nada dia di tengah, sama aja. Enggak terkontaminasi dia. Jadi menurutku gini, kalau bisa ku contohkan, ini suaranya Iwan. Nah ini musik, terserah musiknya mau apa. Terserah. Suaranya tetap aja begini. Iya. Nah, itu contoh. Sebenarnya gue bukan guru vokal, tapi gue ngerti gitu. Kan lebih penting ngerti kan. Lebih penting ngerti, betul. Gitu. Nah gini nih. Ini... Nah, lo bisa, kalian nih ya, kalau misalkan ketemu sama Ferry Cobain, lo bisa tanya apa aja. Ya. Nanyain gelas, ngerti. Nanyain pohon, ngerti. Ya, suara Iwan, ini musik gini. Musiknya terserah mau apa, dia tetap aja gini. Makanya antara dia ngomong dengan dia bernyanyi sama aja. Dan kita harus apresiasi setinggi-tingginya. Indonesia mempunyai salah satu anak bangsa. Karunia. Karunia dari Tuhan menurutku. Kalau bukan karunia dari Tuhan, nggak akan mungkin lah sebernilai itu gitu. Iwan Fals salah satu vokalis yang beraura menurutku, bercahaya gitu. Enak aja ngelihat. Satu kalau orang jeli ya, misalkan dia tampil di TV, manggung dimanapun, di TV dimanapun, keberadaannya tuh terlihat, nggak tertutupi oleh talenta muda atau apa. Nah ini nih yang paling penting dari seorang Iwan Fals. Salah satu penyanyi yang wibawa, yang karismatik. Wow, itu dan salah satu penyanyi yang kita tidak tahu pribadinya seperti apa kan. Kehidupan pribadinya seperti apa kita tidak tahu. Yang kita tahu kalau dengar Iwan itu ya penyanyi, seniman gitu. Dan benar-benar pure main musik aja, hanya main musik, nyanyi main musik. Tidak pernah ada profesi lain. Nggak ada. Aku tidak pernah bertemu Iwan Fals, apalagi ngobrol kan, bertemu aja tidak pernah. Tapi menurutku dia salah satu musisi yang kalau nggak nyanyi itu demam badannya. Pegal-pegal. Pokoknya kayak orang nggak makan ya. Iya, jadi penyemangatnya itu ya bernyanyi. Nyawa hidupnya tuh bernyanyi. Nah itu. Entah di kursi, entah di panggung, entah di mana, pokoknya nyanyi. Makanya sampai hari ini menjadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dihitung satu hari satu malam itu 24 jam, misalkan tidurnya 8 jam, berarti tinggal 16 jam kan. Bisa jadi 15 jam, 14 jamnya itu ya bernyanyi. Bikin lagu, nyanyi. Nah itu kan jarang gitu. Kadang-kadang penyanyi banyak kegiatan lain daripada nyanyi. Iwan Fals juga kayak gitu.
penting untuk diceritakan karena ya kita harus mengapresiasi. Betul. Dan yang dijelaskan sama lo ini, kalau orang mengidolakan Iwan Fals, ya inilah yang harusnya dicontoh. Iya. Jadikan motivasi. Kadang kalau mengidolakan seseorang tuh salah mengaplikasikan ketika mengidolakan seseorang. Oh ya, Mau seperti dia. menjadi kopiannya. Ya, menjadi kopiannya. Tapi yang benar itu jadikan idolamu tuh penyemangat untuk mencapai sesuatu gitu. Jangan jadikan idolamu tuh, jangan dirimu menjadi seorang idola itu gitu. Tapi jadikanlah idolamu tuh penyemangat, motivasi dalam mencapai tujuanmu. Berarti boleh mengcopy semangatnya. Ya kopi semangatnya, disiplinnya. disiplinnya, karyanya.